Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini merupakan hari kemenangan bagi setiap kita karena Kristus Tuhan kita sudah bangkit. Mari akan saya mengajak kepada setiap kita pada pagi hari ini Bapak Ibu sebagai landasan kita. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-16. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 saja. Injil Markus pasal yang ke-16, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil Bapak Ibu Saudara, ayat yang genap, sampai dengan ayat yang 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa pada siapapun juga karena takut. Kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Hari Raya Paskah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan hari ini saya memberikan sebuah tema, Kristus sudah bangkit. Ya, Kristus sudah bangkit. 3 hari telah berlalu peristiwa kematian Yesus di Golgota telah lewat, dan Yesus telah dikuburkan di kubur milik daripada Yusuf Arimatea. Meskipun demikian Bapak Ibu Saudara, suasana pada waktu itu masih mencekam dan ketakutan tentu masih menguasai daripada murid-murid Yesus. Walaupun dalam suasana yang demikian,
kita bisa melihat Maria Magdalena. Kita melihat Maria ibu Yakobus dan Salome. Pada hari pertama minggu itu, artinya hari Minggu, pagi-pagi benar, setelah matahari terbit, mereka pergi ke kubur. Sambil dikatakan firman Tuhan tadi, membawa rempah-rempah. Ya. Untuk apa? Untuk dibalurkan ke jenazah Yesus. Harapannya apa? Supaya jenazah Yesus itu tetap awet dan tidak cepat membusuk. Memang konteksnya berbeda pada waktu Yesus dikuburkan dengan kita di sini. Ya, kalau kita tidak bisa, kalau sudah dimasukkan di liang kubur, Bapak Ibu, kita akan duduk di tanah. Kita tidak lagi, mungkin hanya di atas saja kita bisa menaruh bunga atau hal-hal yang lain seperti itu, ya. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus tidak, ya, karena budayanya, tradisi memang seperti itu, ya, dimakamkan, ya. Sehingga ketiga orang ini, ya, pagi-pagi benar dikatakan dia pingin untuk merempahi, ya, jenazah daripada Tuhan Yesus. Harapannya itu tadi, supaya bisa awet dan tidak cepat membusuk seperti itu. Bapak Ibu, pemikiran daripada ketiga perempuan ini sebenarnya yang ada dalam pikirannya bahwa Yesus mati. Ya. Itu saja yang dia dipahami daripada oleh ketiga orang ini. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan, mengapa ketiga perempuan itu melakukan ini? Ya. Kenapa mereka pagi-pagi benar, ya, sebelum matahari terbit dikatakan, mereka datang ke kubur Yesus. Mengapa mereka melakukan ini? Ternyata Bapak Ibu, ketiga perempuan ini itu sangat mengasihi Yesus. Ya. Karena kasihnya yang sangat besar kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu, perempuan ini membuat mereka tidak merasa takut untuk pergi ke kubur. Ya. Karena saking kasihnya yang besar, maka ketiga perempuan ini tidak takut untuk pergi ke kubur. Dan kasih itulah pula yang membuat ketiga perempuan itu merempah-rempahi daripada tubuh Yesus supaya tidak cepat membusuk. Kenapa dia mengerjakan, Bapak Ibu? Karena sangat mengasihi daripada Yesus. Kalau kita tadi membaca, Bapak Ibu, dalam sebuah perjalanannya menuju kubur, ketika perempuan ini, Bapak Ibu, mereka sedang membicarakan siapa yang dapat menggulingkan batu, ya, penutup pintu kubur itu. Batu penutup kubur daripada Tuhan Yesus itu sangat berat, ya, sangat besar seperti itu. Diperkirakan batunya, Bapak Ibu, saya membaca, mendengarkan, itu kurang lebih hampir 2 ton begitu. Ya. Mending kalau dikunci, dibuka, atau bagaimana gitu kan. Kita tahu Bapak dalam cerita sebelumnya, bagaimana kubur ini sangat-sangat dijaga oleh tentara. Ya. Tidak boleh siapapun orang yang bisa, kira-kira begitu. Takutnya apa? Nanti dikatakan, nanti kalau kita membaca setelah kebangkitan Yesus, bagaimana tentara disuap supaya menyampaikan satu kabar bohong, berita hoak
Ya, dan sampai luaskan. Apa beritanya itu? Yesus tidak bangkit, tetapi Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Ya. Bapak Ibu, wajar kalau kemudian batu penutup batu penutup kubur itu sangat berat, sangat besar. Ya, bayangkan Bapak Ibu 2 ton. Bagaimana ketiga perempuan itu bisa membuka, bagaimana bisa menggulingkan batu yang sangat besar itu. Itulah kira-kira pembicaraannya, itulah sebuah diskusinya ketika mereka belum sampai kepada kubur. Mereka tidak memiliki sebuah kekuatan atau tenaga untuk menggeser, bahkan menggulingkan batu itu. Bapak Ibu, ini sebuah persoalan. Ya. Ini sebuah tantangan yang besar bagi mereka, ketiga perempuan ini. Namun, semua persoalan itu, semua tantangan itu, tidak menyurutkan langkah mereka. Dia tidak mundur. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Karena kasih dan kerinduannya mereka kepada Yesus tidak membuat mereka menjadi mundur. Karena kasihnya yang sangat besar, kerinduannya yang sangat besar. Walaupun ada persoalan, walaupun ada tantangan, walaupun ada apapun saja yang terjadi, itu tidak akan pernah menyurutkan, mengalahkan semuanya. Dan dia tetap ingin datang ke kubur Yesus. Ketika mereka tiba di kubur Yesus, apa yang mereka lihat? Ternyata, yang pertama, dari pembacaan tadi Bapak Ibu, kita melihat pintu kubur telah terguling. Kenapa terguling? Dikatakan tadi, ada apa? Ada gempa. Ya. Terjadi gempa. Sehingga batu yang besar itu terguling. Itu berarti Bapak Ibu, persoalan yang menjadi pembicaraan mereka dalam perjalanan mereka itu telah teratasi. Dan tentunya pasti ada sebuah kelegaan bagi ketiga perempuan ini. Apa yang dilihat yang kedua? Mereka masuk ke dalam kubur, namun mereka tidak menemukan jenazah Yesus di dalam kubur. Di mana jenazah Yesus? Tidak ada, sudah di situ. Ya. Yang ketiga, apa yang dilihat di situ Bapak Ibu? Mereka malah melihat seorang muda, kata firman Tuhan, yang berjubah putih. Seorang muda ini adalah malaikat seperti itu ya. Malaikat. Mungkin ini adalah malaikat. Ya. Pemuda itu berkata kepada ketiga perempuan itu, jangan takut. Ya. Jangan takut. Artinya apa? Malaikat itu mau menguatkan, meneguhkan hati daripada ketiga perempuan itu yang setia kepada Yesus. Ketika dia sampai di kubur, yang terjadi, batunya sudah terguling. Jenazah Yesus sudah tidak ada di situ, ya. Dan di situ dia dijumpai, bertemu dengan seorang muda yang malaikat itu. Malaikat itu bertanya dalam pembacaan kita tadi, kamu mencari Yesus? Ya. Malaikat bertanya kepada mereka, kamu mencari Yesus? Dia katakan, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Pertanyaan mereka ketika masuk ke dalam kubur, di mana jenazah Yesus, dijawab oleh sang malaikat tadi Bapak Ibu. Yesus tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ya. Itu saya katakan, mindsetnya daripada perempuan ini, Yesus itu mati. Ya. Lalu malaikat itu berkata, lihatlah ini, tempat di mana mereka membaringkan dia. Artinya malaikat itu hendak
membuktikan kepada ketiga perempuan itu bahwa Yesus itu sudah tidak ada di tempat itu. Tempat tidurnya atau tempat dibaringkan Yesus itu telah kosong. Kemudian malaikat itu berkata kepada tiga perempuan tadi, pergilah, ya, pergilah dan katakan kepada murid-muridnya juga Petrus bahwa ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Murid-murid beserta ketiga perempuan tadi akan berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit di Galilea. Menarik, ketika sudah ketemu dikubur, Bapak Ibu, ada sebuah respon yang baik dari ketiga perempuan ini. Responnya bagaimana? Mereka sangat segera lari dari kubur itu dan menjumpai Petrus, katakan firman Tuhan. Mereka bersuka cita. Ya. Kemudian dia pergi. Dia menjumpai rekan-rekannya yang lain, menjumpai Petrus, lalu menyampaikan berita itu. Walaupun di ayat yang ke-11 tadi Bapak Ibu dikatakan, ketika keduanya dalam bahwa Yesus telah dilihatnya oleh mereka, mereka tidak percaya. Kenapa? Karena mindset-nya, pemikirannya bahwa Yesus itu mati. Bapak Ibu dikasih saudara yang kasih Tuhan, pesan apaskah apa yang hendak disampaikan kepada kita pada saat ini dari pembacaan tadi? Ada 3 pesan yang saya ingin sampaikan kepada setiap kita Bapak Ibu. Yang pertama, ketiga perempuan tadi, Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome adalah para perempuan pengikut Yesus yang setia. Ya. Ketiga perempuan ini adalah para perempuan pengikut Yesus yang setia. Bahkan kalau kita membaca Bapak Ibu, orang yang pertama memberitakan Injil itu adalah seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Perempuan yang setia dalam mengiring Tuhan Yesus. Perhatikan dalam cerita tadi, kesetiaan mereka dalam pengiringan mereka kepada Yesus, Bapak Ibu, tidak dalam sebuah kondisi yang baik-baik saja, tetapi dalam segala situasi dan kondisi, baik ketika mereka dalam keadaan aman maupun ketika mereka dalam keadaan cemas, yang dikuasai oleh rasa tercekam dalam peristiwa penyaliban Yesus. Bahkan ketika mereka mengetahui bahwa Yesus telah mati dan dikuburkan, mereka tetap setia kepada Yesus. Sementara murid-muridnya yang lain, kaum laki-laki, tidak nampak setelah peristiwa penyaliban dan pemakaman Yesus. Kemana orang laki-laki? Ya. Kemana orang laki-laki pada waktu seperti itu? Alkitab memberikan kesaksian, perempuan-perempuan ini yang setia walaupun dalam kondisi yang sulit. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Saya ingin mengajak melalui sebuah perenungan pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar dari ketiga perempuan tadi, Maria Magdalena dan kawan-kawannya, untuk selalu setia
dalam situasi dan kondisi apapun. Tidak lari, tidak bersembunyi, tidak mundur, tetap setia dalam mengikuti Yesus. Ini yang ingin saya mengajak, yang saya ingin menekankan di hari kemenangan, di hari Paskah ini. Mari teladani daripada ketiga perempuan tadi yang selalu setia dalam kondisi, ya, dalam situasi dan kondisi apapun. Tidak lari, tidak bersembunyi, tidak mundur, tetap setia dalam mengikuti Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita, mengorbankan nyawanya di kayu salib demi keselamatan seluruh umat manusia. Pesan yang kedua, siapa yang menggulingkan batu itu? Batu kubur itu sebuah simbol. Ya, simbol apa? Simbol pergumulan, simbol persoalan, simbol tantangan, juga dosa-dosa manusia. Ini merupakan sebuah ungkapan ketidakberdayaan, ya, kita, ya, manusia termasuk gereja, bangsa, negara, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, dengan segala tantangan pergumulan hidup yang amat besar dan berat. Misalnya apa? Ketidakadilan, diskriminasi, ya, korupsi, kejahatan dan macam-macam. Ya. Bapak Ibu, ada satu hal yang saya kadang-kala aneh ketika saya membaca. Data yang saya baca, Bapak Ibu, ada seorang caleg anggota DPRI, caleg anggota DPRI, dapil kita dapil 7, ya, Purwakarta, Kerawang dan Bekasi. Itu sebagai satu syarat pemenangannya untuk bisa menjadi anggota Dewan Pusat DPRI. Ya. Ternyata Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya membaca, ada data penetapan anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan saya heran, orang ini namanya masuk di situ. Ya. Bagaimana? Ya, bagaimana? Kok bisa? Yang calonnya dari pusat kemudian muncul di provinsi. Bapak Ibu, itu sebuah penggambaran yang saya katakan tadi. Kita tidak mampu menghadapi semua itu. Kita orang cilik, kita orang kecil. Ya, rasanya tidak masuk akal dan itu yang terjadi. Bahkan saya pesan, saya WA dia, saya ucapkan selamat. Bapak menjadi anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Barat. Kami sangat senang. Kami punya relasi ke depan untuk urusan sebuah kebersamaan di Kabupaten Kerawang. Bapak Ibu yang dikatakan kita tidak mampu. Ya. Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Batu itu sebuah simbol pergumulan, tantangan dan sebagainya yang disebutkan tadi. Pertanyaannya bagaimana kita menyikapi semua hal itu? Ya? Bagaimana kita menyikapi semua persoalan yang ada seperti itu? Pergumulan, tantangan, persoalan yang berat begitu. Bapak Ibu, mari saya ingin mengajak dari teladan ketiga perempuan tadi, Maria Magdalena dan kawan-kawan, untuk tidak menyerah, tidak mundur, tidak putus asa dalam menghadapi berbagai pergumulan, berbagai persoalan, berbagai tantangan, ya, dalam hidup ini. Tetapi mereka terus maju meskipun pergumulannya
berat. Bapak Ibu, saya bersyukur. Ya. Saya hampir berapa minggu saya ikut ibadah, tidak ikut ibadah 2 kali. PRT saya 2 kali tidak ikut ibadah, Bapak Ibu ya. Selama saya tidak ibadah, Bapak Ibu, dalam kesakitan yang saya rasakan, Bapak Ibu, ada sesuatu yang saya sangat senang. Ya. Senangnya apa? Ternyata tetangga-tetangga saya itu tidak seperti tetangga tempo dulu. Ya. Ada yang datang bukan karena sesuatu yang dibawa, ya. Sampai mbah yang sepuh, Mbah Blora itu datang kunuk membawa jeruk, gitu kan. Ya kan? Ada Pak itu yang toko itu, yang warung itu juga datang malam-malam. Pak Pendeta kenapa? Sakit apa gitu kan? Orang-orang bertanya, ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat persoalan saudara-saudara, kita tidak mampu, ya. Sepertinya kita tidak bisa bagaimana kita menghadapi, bagaimana menyikapi sebuah pergumulan pelayanan kita bersama di tempat ini. Ya. Tetapi Bapak Ibu, ternyata kita belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Dan saya belajar meneguhkan hari ini kepada setiap kita. Supaya apa? Kita tidak mudah untuk menyerah. Jangan pernah kita mundur ketika kita menghadapi persoalan tantangan yang mungkin terjadi dalam kehidupan, dalam rumah tanggamu, dalam kebutuhanmu, ekonomimu, apa saja yang terjadi. Ya, belajar dari ketiga perempuan ini. Dia datang ke kubur dengan dalam kondisi yang bukan tidak baik-baik. Bukan dalam kondisi yang baik, tetapi dalam kondisi yang tidak baik. Tetapi semua yang dia rasakan, yang dia lihat, yang dia bicarakan, Bapak Ibu, pada akhirnya ada sesuatu yang Tuhan buat di tengah-tengah sebuah kerinduannya yang sangat besar seperti itu. Saya pikir dalam belajar kita mengalami di tempat ini, gereja ini sudah berjalan sekian puluh tahun. Ya. Hampir 25 tahun perjalanan gereja kita. Kita mengalami sebuah pergumulan yang berat, yang tidak mudah, yang tidak tahu bagaimana kita mencari solusinya, memberikan sebuah jawaban. Saya selalu berkata, kalau kita tidak punya duit, jangan harap gereja ini bisa eksis. Ya Bapak Ibu, karena kita melihat di mana-mana gereja-gereja yang lain itu seperti itu. Kalau ada acara hari raya yang lain, mereka ngasih ini, ngasih itu, boro-boro kita kasih. Ya. Makan-makan saja kadang-kadang kita lupa dengan tetangga kita. Ya. Kita sudah belajar, walaupun susah kita belajar Bapak Ibu, ya. Tapi itu tadi, karena kita tidak, gereja ini tidak surut, Bapak Ibu juga tidak surut, maka kita bisa melihat sesuatu perubahan yang terjadi di tengah-tengah kegerejaan kita, dalam tengah-tengah kebersamaan kita seperti itu. Saya ingin mengajak sebuah pesan yang ingin saya bawakan kepada Bapak Ibu. Jangan pernah kita menyerah. Saya senang majelis Bapak Ibu sudah mereka-reka. Nanti hari Jumat Agung, siapa yang khotbah nanti Pak Pendetanya suruh bagaimana dan bagaimana. Saya berkata, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Walaupun masih agak sedikit bengkak-bengkak. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Apa pesan Paskah yang kita dapat terima hari ini? Apa yang dikatakan malaikat kepada perempuan tadi, Bapak Ibu, kepada ketiga perempuan tadi? Jangan takut. Jangan takut menghadapi persoalan. Amin. Jangan takut menghadapi pergumulan. Seringkali kita mendeklarasikan, seringkali kita mendengar sesuatu yang terjadi, ramalan-ramal yang ada tahun ini begini-begini.
Kita selalu berkata optimis. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang sudah bangkit seperti itu. Bapak Ibu, kita sudah dilewatkan. Dan saya ingin mereview, mengingatkan kepada perjalanan kita. Sebelum-sebelumnya Bapak Ibu, bagaimana harga beras itu sangat mahal. Ya. Tapi saya melihat jemaat ini tidak ada yang kurus. Ya, masih gemuk-gemuk, masih imut-imut. Ya, tidak ada yang laporan kepada saya ke gereja, Pak Pendeta nggak ada yang makan, jemaat tidak ada. Ini bensin mau dirubah katanya, Pertalite diganti yang baru. Masa bodoh, ya kan? Harga beras naik, apapun naik dan sebagainya, masa bodoh. Kita sudah diajarkan banyak hal yang sudah kita lewati di tahun-tahun sebelumnya. Apa kata firman Tuhan? Jangan takut menghadapi pergumulan ini. Persoalan dan tangan yang berat, yang besar ini bisa menimbulkan ketakutan, bisa menimbulkan keputusasaan. Ya, perasaan takut adalah hal yang wajar Bapak Ibu, dan sangat manusiawi. Siapa orang yang tidak pernah merasa takut? Ya, Yesus sendiri pernah mengalami rasa takut. Ketika ia berdoa di Getsemani, begitu takutnya, sampai keringatnya dikatakan menyerupai tetesan darah. Ya. Namun Yesus tidak membiarkan perasaan takutnya menguasai dirinya. Bahkan ia mengalahkan rasa takut itu dengan kesetiaan kepada kehendak Bapanya, yaitu menyerahkan nyawanya demi keselamatan dunia dan isinya. Yesus sudah memberikan sebuah teladan. Yesus pernah juga mengalami ketakutannya, tetapi dia menyerahkan segalanya kepada Bapanya. Hari ini saya mengingatkan kembali kepada setiap kita. Kata malaikat itu, jangan takut. Kenapa? Jangan takut. Sebab Yesus sudah bangkit. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Apa? Ku tak gentar. Jangan takut. Yesus hidup. Engkau tidak sendirian. Engkau bersama-sama dengan Yesus yang sudah menang, yang sudah bangkit. Harapan saya Bapak Ibu, seperti kata firman Tuhan hari ini, kebangkitan Yesus seharusnya memberikan sebuah dampak bagi orang-orang percaya kepadanya. Bahwa Yesus telah bangkit, itu akan memberikan sebuah roh keberanian dan kedamaian. Saya tidak ingin kita sudah merayakan Paskah dari tahun ke tahun, tetapi tidak ada satu efek, tidak ada satu dampak dalam kekristenan kita. Kita selalu menjadi orang-orang yang murung. Kita selalu menjadi orang-orang yang pesimis dalam menjalani kehidupan yang kita sedang jalani. Mari Bapak Ibu, seperti perempuan tadi, kita menjadi saksi Tuhan. Keselamatan tentang Allah dari dimanapun kita berada dalam mengabdi dan tugas dan tanggung jawab keselamatan kita masing-masing. Lewat tutur kata kita, lewat tingkah laku kita, lewat kerja kita, lewat karya kita. Sehingga kerinduan kita, dunia dan seluruh isinya mendapatkan anugerah keselamatan. Dunia dan seisi hidup dan kasih, kebenaran dan keadilan Bapak Ibu, serta kedamaian dan keharmonisan. Bukankah semua itu yang dikehendaki Tuhan bagi dunia dan kita semua umatnya ciptaannya?
kiranya dalam kita merayakan Hari Raya Paskah, sungguh-sungguh Tuhan Yesus memberkati kita, dan Engkau memberikan dampak yang signifikan dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Haleluya. Amin.